Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang bergabung di Aula Iwamit On Air di pagi hari ini dalam kajian Kitab Syafinatun Najah yang seharusnya beliau Bapak Sulaiman Syuhdi, namun ada satu dan lain hal yang mungkin tidak bisa hadir. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Mudah-mudahan sehat, jadi siap standby untuk menjagani, bahasanya kok menjagani, ya, untuk menjagani acara-acara yang ada di Iwamit On Air biar tidak komplang. Harus siap dan insya Allah selalu siap. Jangan sampai acara sudah dimulai, yang bertugas atau tidak hadir langsung kebingungan, rasanya kurang baik. Pokoknya yang penting melaku, yang penting jalan. Ini untuk menjaga keistiqomahan, karena istiqomah itu adalah melebihi dari min alfi karomah. Jadi orang yang selalu istiqomah itu dia itu punya kelebihan yaitu 1000 karomah. Hebat, benar itu. Orang yang selalu namanya melakukan sesuatu hal yang tidak pernah putus, dia akan muncul karomah. Belum aja mengeluarkan hal apa-apa sudah menyatakan bahwa orang itu hebat. Nah, itu. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk ya sebagai wali Allah. Bukan wali Allah sebagaimana kita melihat di dalam atau kita dengar bahwa yang namanya wali Allah itu adalah orang yang begitu, ya tidak. Paling tidak karena kita itu selalu menjaga keimanan, selalu melakukan hal yang baik, melakukan acara-acara yang dalam rangka ingat, mengingatkan dan menambah ilmu, itu sudah, itu memang pekerjaan wali Allah. Wali-wali yang kayak gitu itu sebetulnya juga sama. Beliau ini ya karena saking istiqomahnya sampai ndak kober ngopo-ngopo. Tapi alhamdulillah ya wali modern seperti kita ini ya justru kebalikannya. Bukan orang kober ngopo-ngopo, justru ya sambil melakukan sesuatu kita bisa melakukan hal yang baik ini.
Ya contoh untuk hari ini Anda tidak membayangkan saya sedang apa. Betul nggak? Ada yang bisa menerka saya sedang di mana dan sedang apa? Coba ayo. Ada yang bisa menerka saya sedang Sedang di apa? perjalanan, Abah. Nah, tidak. Saya sedang di belakang rumah sambil godok banyu, bikin air minum. Tadi baru selesai ngelempiti kelambi. Nah, nanti ini mau nanam lombok. Ini sambil berjalan terus. Ya berhenti karena saya ya harus membaca kitab, ya saya berhenti dulu. Tapi kan pekerjaannya bisa terus berlanjut. Nah, inilah luar biasanya itu ya begini ini acara-acara semacam ini. Jadi disambil apa saja orang ketok. Ini tidak sebagaimana apa namanya acara-acara perkumpulan yang lain. Mungkin yang Juga pakai sambil Zoom. nyelang ama, Abah. Iya, yang tadi malam saya mengikuti halakoh dari beliau Profesor Dr. Abdul Wahid Maktub yang dulu pernah Taiwan disuruh sambutan dan akhirnya sama-sama sambutan di Wamit On Air yang akhirnya hari ini beliaunya itu setelah menjadi dulu asisten Kementerian Tenaga Kerja waktu Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, hari ini beliau itu apa namanya membikin halakoh yang isinya itu profesor-profesor dan apa dosen-dosen perguruan tinggi seluruh Indonesia dan bahkan sampai mancanegara. Jadi dalam acara apa saja beliau itu apa namanya menghadirkan apa namanya ya bukan pembicara, ya mengundang kemarin dari waktu pertama kali Iran meletus itu adalah seorang dokter dari Iran suruh mengisi. Ya, tadi malam dari Makassar, dari universitas apa dan sebagainya terus. Nah, saya digabungkan suruh ngikut dok. Nah, ya malu ah, tapi kan ya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah, waktu itu yang akhirnya saya sendiri sampai diundang profesor. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Ini hikmah. Jadi hikmah daripada acara semacam ini, tapi acara itu pakai Zoom yang aktif. Bukan hanya mendengar itu, harus dalam backgroundnya yang luar biasa. Jadi harus wah di satu ruangan yang lemari bukunya itu apa namanya penuh. Nah, itu. Tapi bagi yang sekelas saya nggak mau muncul lah, diem aja, cuma dengerin aja sambil ini. Nah, sebetulnya kalau mau itu ya di satu kamar ada buku saya pun pakai background itu enggak apa-apa, tapi ngapain? Maka dari itu yang lebih efektif yaitu ini tadi dengan cara pakai lens semacam ini. Nah, ini 93 tadi sampai 120 saya pantau pada saat Bapak Alan Maulana tadi. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Zoom itu jarang sampai segitu. Paling berkisar di bawah 50, ya 30-an orang. Nah, tapi kalau ini bisa sampai 100 lebih dan tidak harus serius. Ya, tidak harus pakai baju yang bagus. Ya, saya pakai celana pendek sambil kaos oblongan. Nah, sambil apa? Ini godok air pakai kayu. Wah, asik ini malah. Oke, kita lanjut. Di dalam kajian kitab Safinatun Najah kita tidak tahu ke apa namanya di
di belionya sampai ke bab apa, kita mulai saja dulu. Pernah saat apa namanya, ya saat badalin kitab Safinatun Najah, kita mengupas tentang ya bab yang pertama yaitu Fatihah. Nah, sekarang sampai ke pasal yang kedua. Mungkin kalau memang ini sudah pernah, dan pasti sudah pernah, kita hanya mengulang saja. Jadi faslun utawi kiku fasal swiji, ibaratnya fasal arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Iku khamsatun ono 5. Syahadatu siji nakseni an temen setuhune kelakuan. Iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembah illallahu liyane Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Gusti Allah. Yang pertama, rukun Islam itu yaitu ada 5 syahadatain. Ya, wa iqamus shalah. Lalu suaranya bisa jelas. Suarane. Wah, Sampun apa sampun? tadi sampai apa itu tadi? Ya udah, kita lanjut. Hadatain. Iya, Hadatain. syahadatain. Ya, jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah kita harus bersaksi dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang ketiga, wa iqamus shalah, lan jumenengke ngadeke lan lakoni salat. Wa ita uzzakati lan aweh zakat. Wa saumu Ramadan lan poso wulan Ramadan kaping 4. Wa hijjul baiti lan haji maring Baitullah man tumrape wong istata'a kang kongang kang mampu ilaihi maring bait, apane sing mampu sabilan dalane. Jadi sudah jelas rukun iman ya, Islam itu yaitu harus kita meyakinkan Allah itu adalah sebagai Tuhan. Ya, Allah itu sebagai Tuhan. Selain Allah adalah ciptaan. Apapun, siapapun. Bagi orang-orang yang mungkin dia itu tidak mengenal Allah, dia pasti mengenal apa namanya? Ya, mengenal ciptaannya. Sampai yang dibikin atau dianggap mereka itu adalah sebagai Tuhan selain Allah. Itu juga makhluk Allah. Seperti setan, jin, priprayangan, gendurwo, malampir, terus apa meneh. Ya sudah, itu. Dia itu adalah setan. Setan itu adalah ciptaan Allah. Nah, maka dari itu untuk mengetahui, kadang-kadang dulu saya itu merasa Allah itu ada enggak ya? Sampai hari ini masih ada loh orang profesor doktor itu yang dia tidak apa namanya
ya tidak mengakui bahwa Allah itu ada, itu sampai hari ini ada orang profesor-profesor di negara-negara ateis. Dan menurut ya penelitian dari siapa itu, Gus Islah Bahrawi, ya dari Madura itu, yang dia itu masuk di dalam tim apa namanya Densus 88 kepolisian, ya, dia itu meneliti justru untuk orang-orang atau anak-anak sampai hari ini itu sedang merebak sekali di Arab Saudi, bahwa pemuda-pemuda di sana itu ya karena bacaan dan sebagainya, ya karena kontrol orang tua yang tidak ini, banyak sekali yang dia itu justru ateis, menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Nah, ini sangat apa namanya? Ya riskan sekali. Menganggapnya bahwa hidup ini adalah ya hidup yang secara otomatis. Kan aneh. Ya, padahal kalau menurut akal saja sudah bisa kita ya bisa mencari bahwa Allah itu ada. Nah, hidup ini yang otomatis ini masa iyo apa dengan sendirinya? Ya tidak mungkin. Tidak ada sesuatu hal itu yang ada dengan sendirinya, kecuali ya Allah itu. Selain Allah itu pasti, ya pasti apa namanya, ya ada penyebabnya. Nah, siapa yang bikin sebab itu adalah Allah. Yang sampai hari ini saja kita harus sadar bahwa ternyata ada kekuatan lain di nasib kita, ya, di nasib kita. Itu siapa yang menakdirkan atau yang menjadikan itu bahwa ternyata tidak semua apa namanya nasib itu bisa kita kontrol, bisa kita capai. Banyak kan, bahkan seringkali hal yang terjadi hari ini adalah tidak dibayangkan sebelumnya sebagai cita-cita kita. Walaupun ada sebagian yang mungkin mulus, tapi banyak yang justru tidak mulus. Walaupun yang mengatakan mulus, tapi tetap saja ada hal-hal yang tidak terduga bahwa itu menjadi penghalang apa namanya cita-cita itu. Siapa yang menjadikan itu? Yang menjadikan penghalang kita. Dulu mungkin Anda termasuk saya, apakah saya punya cita-cita apa namanya ke Taiwan? Tidak ada sama sekali, nggak ada benaknya itu. Saya mau jadi apa? Wah, dulu saya malah cita-citanya jadi apa ya? Saya malah lupa itu. Ya, ya itulah. Mungkin kebanyakan dari jenengan itu ada nggak yang dari kecilnya mungkin dari tamat SMP atau mungkin SMA membayangkan bahwa saya besok mau merantau saja ke Taiwan. Ada yang semacam itu? Nggak Halo. ada, Bah. Kenapa? Cita-citanya Kayaknya guru, tapi ada. nggak bisa sekolah. Cita-cita Nah, lagi di bejat suster. kayaknya tidak ada yang punya cita-cita itu apa istilahnya bekerja di Taiwan. Seperti saya tidak ada sama sekali. Ya saya dulu ke Taiwan malah justru lebih cenderung ketipu. Ya bukan ketipu uang, tapi ketipu masalah. Ya biasa, ya. Ini pengalaman saya saja karena jenengan itu punya pengalaman sendiri yang menjadikan bahwa ternyata ke Taiwan itu adalah bukan rencana awal dari apa kita. Nah, dulu pernah saya sampaikan, kayak itu ketipu teman saya. Nah, teman saya itu dia kenal dengan agent, apa ya, tukang bawain orang ke luar negeri. Nah, saya diomongin, Pak, ke Taiwan yuk. Ngapain? Ada visa mula ngaji. Coba. Visa mula ngaji. Oh bener. Iya, yakin. Nah, saya dipepet itu langsung ke mana? Ya ke namanya itu Pak apa?
Anto ya dulu itu bukan Anto Anto sini orang Cilacap itu sekarang meninggal itu gara-gara ya banyak makan uang uang TKI yang nggak bisa berangkat. Nah, saya tanya bener ada visa mula ngaji, iya siap. Wah, akhirnya ya semangat ya sudah semangat, akhirnya saya berangkat ke PT Yonasindo ya di dekat bandara itu sana. Ya setelah ini ya dilalah itu namanya orang lagi yang lain-lain kadang ada yang setahun, ada yang saya itu 3 bulan langsung bisa terbang normal sekali. Tapi ya itu visanya setelah sama apa namanya sudah proses sudah ini apa di pemotongan baja di Honglong Machinery di Kosiung. Nah, coba kemana visa mula ngajinya itu. Tapi yang namanya orang itu tidak tahu mau bagaimana, yang dilalah, yo tenan, ya tenan, dilalah sampai sana itu ada krisis, yang tidak ada lembur, maka Sabtu Minggu saya libur, ya libur kan jenuh. Wah, akhirnya saya pakai sepeda nyari-nyari masjid, ketemu Masjid Kosiong. Lalu di situ ada kegiatan anak-anak saya ikut. Ya kegiatan apa itu kemarin tadarus Quran saya ikut dan sebagainya. Yang akhirnya itu dulu waktu pertama kali ngaji itu banyak yang ngajinya Iqra. Saya sambil nyepeda, gayung sepeda itu buka apa namanya Iqra, ya buka itu apa namanya, iya itu apa namanya kitab kecil Iqra itu sambil jalan. Dan sambil jalan ambil bersepeda dan sepeda apa mulang itu apa namanya di Iqra kan tidak ada fatah-fatahan, itu langsung saja sampai ya banyak yang sudah bisa baca Al-Quran. Aneh kan, di Taiwan ada visa mulang ngaji, ditipu malah jadi mulang ngaji beneran. Nah ini kita tidak merancang begitu, berarti itu memang ada tangan lain yang menakdirkan begitu. Sampai hari ini kita pun sebegitu dan terus akan berjalan sampai kematian pun itu adalah tangan lain, artinya kekuasaan lain, bukan dari diri kita sendiri. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Lah siapa? Yaitu pol, yaitu Allah. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apa namanya bola lebih besar yang apa lebih besar apa ya lebih besar apalagi yang besar lagi bunter itu ya besar dunia ini. Nah ada yang mengatakan ya lebih besar 2 dunia besar ini, tapi karena sudah lebih besar Allah pol wis tidak ada selanjutnya ya, karena itulah jadi keberadaan Allah itu ternyata nyata. La ilaha illallah alla ilaha illallah, ya itu wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita harus yakin bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai utusannya. Nah maka dari itu karena apa ya, karena Nabi Muhammad itu adalah yang membawa risalah yang diutus oleh Allah untuk menerangkan tentang Allah. Sebab sebelum apa namanya kurun waktu sebelum datangnya Nabi Muhammad itu sudah banyak melencengnya apa namanya orang-orang dari zaman Nabi Isa ya, sebelum yang terdekat itu adalah melenceng apa akidahnya, maka diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ternyata ya akidah yang melenceng itu sampai hari ini masih diikuti oleh orang-orang ya, oleh orang-orang itu khususnya adalah Bani Israel, orang Nasrani dan sebagainya. Itu akidahnya itu ya memang akidah yang harus diluruskan oleh Rasulullah. Ya walaupun sampai hari ini tetap masih berjalan. Oke, jadi itu. Yang ketiga bahwa wa iqamus sholah, mendirikan sholat. Nah sholat itu adalah ya sebagai tanda pengabdian seorang hamba apa kepada
Tuhannya. Maka di dalam sholat itu kecuali bacaan-bacaannya itu gerakannya pun adalah gerakan yang sebetulnya diambil dari ya cara orang yang menyembah, ya orang yang menyembah itu. Makanya ada rukuknya sebagai hormat, ada sujudnya dan sebagainya. Hanya saja ya ini diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika sebagaimana mereka yang menyembah kemusyrikannya itu ditujukan kepada satu sosok, mungkin ya, sosok orang seperti Firaun, seperti sosok mungkin pohon dan sebagainya yang akhirnya menunduk dan sebagainya. Yang hari ini kita bisa melihat gerakan-gerakan itu ya di agama-agama lain. Ya, termasuk jenengan yang ada di Taiwan itu. Jadi gerakan untuk menunduk dan sebagainya itu masih masih dilakukan. Nah, sholat ini adalah penyempurna dari itu semua, bukan hanya sempurna gerakannya, tapi sempurna tujuannya, yaitu menyembah selain menyembah Allah, yaitu selain yang disembah oleh orang-orang yang tidak benar itu. Nah, tentang keberadaan Allah yang tidak ada ini bisa ditunjukkan tadi dengan itu tadi. Ternyata hidup kita itu bagaimanapun kita bergerak, bagaimanapun kita itu bertujuan, tetap saja ada yang mengatur. Bahkan lebih banyak ketidakpastian atau ketidaksamaan keinginan kita dengan kenyataan. Itu sudah menunjukkan bahwa ada hal lain yang mempengaruhi. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wa ita'uz zakat, dan memberikan zakat. Dari 5 rukun Islam ini adalah bertahap, dari yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang sampai yang khusus. Jadi ada tahapannya. Kalau untuk bersaksi Tuhan kepada Tuhan dan bersaksi kepada Nabi Muhammad itu adalah hanya membutuhkan kemauan, kesadaran. Semua orang bisa. Ya. Terus wa iqamus shalah ini sudah agak lebih mengerucut, karena melakukan sholat ini adalah ya kalau dilihat dari gerakan itu adalah tidak semua orang bisa melakukannya. Seperti orang yang sakit, walaupun dia tetap wajib sholat, tapi melakukannya adalah semampu mereka. Kalau bisa ruku, kalau bisa berdiri, ya sambil berdiri. Tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk ya sambil berbaring, tidak bisa berbaring sambil isyarat, tidak bisa isyarat ya disolatin. Nah, untuk memberikan zakat ini, ya, wa ita'uz zakah ini sudah agak lebih tinggi sekali, atau tinggi lagi, yaitu tidak semua orang dituju dengan ini. Bagi mereka-mereka yang mampu saja ya memberikan zakat. Ada tahapannya dengan nisab, ada tahapannya dengan haul sana, dan zakat yang paling ringan mungkin yaitu zakatul fitri, zakat fitrah yang kemarin dilakukan itu ya paling ringan. Itu saja ya tidak semua diperintah. Bagi mereka-mereka yang memang benar tidak punya apa-apa, ya justru mereka yang harus dikasih zakat itu. Walaupun yaitu tadi itu ya untuk kalau cara kerenah, kalau bahasa Jawanya itu ya memberikan zakat karena dia itu tidak mampu dan sebagainya, hanya dapat mungkin 1 bungkus 3 kilogram dari teman, ya itu biar kerenah, yaitu tadi bapaknya zakat kepada ibu,
kepada istrinya kepada anak yang paling gede, terus turun sampai yang masih bayi. Setelah itu baru dimasak bersama. Itu hanya untuk ya biar apa namanya ya krenah lah, ya krenah untuk mereka itu bisa melakukan zakat. Nah, sekarang saumu Ramadan, ini agak naik lagi. Untuk berpuasa ini hal yang sangat apa namanya sensitif sekali. Mungkin ya seperti saya di apa namanya Taiwan dulu. Itu kalau pas bulan Ramadan ya terus terang saja niatnya tetap puasa. Tapi karena kalau pas musim panas yang semacam itu tidak kuat. Lah bagaimana dengan hal itu? Ya sudah, kita puasanya itu kalau Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Ya niat untuk di saat-saat itu. Nah, dalam 1 tahun sudah lunas puasa yang 1 bulan itu. Kan Sabtu Minggu, umpama dibayar seminggu sekali kalau pas waktu libur, itu saja masih bisa. Ya, kita tidak tahu untuk yang kerja di rumah tangga. Mungkin karena di tempat yang AC atau mungkin bagi mereka yang ngomong ama akong dan sebagainya itu mungkin ringan. Karena apa? Dengan alasan ya sudah, ke taman, mubeng-mubeng, duduk dan sebagainya. Udah, malah apa namanya itu ya bisa untuk melakukannya. Tapi bagi orang-orang tertentu sangat sulit. Nah, makanya dalam hal ini bukan untuk memperberat, tapi yaitu kita itu mencari celah bagaimana kita bisa melakukannya. Nah, yang terakhir, wahijul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini apa namanya lebih tinggi lagi, tidak semua orang itu mampu ke sana. Nah, hanya yang ditunjuk apa oleh nasib saja yang bisa ke sana, yaitu mampu ke sana. Dan itu pun tidak menjadi faktor utama uang, tapi termasuk faktor utama adalah keamanan. Untuk hari ini mungkin udah ada jaminan ini, mungkin ya karena sudah nyampe ke sana. Padahal dalam kondisi Iran masih apa namanya perang dengan Israel. Saya hanya takutnya itu, waduh ini kalau Israel nekat itu nembak satu saja itu sudah geger dunia. Tapi kayaknya mereka masih punya apa namanya ya masih punya perasaan. Nah kalau umpama babi buta, waduh udah nggak karu-karuan. Nah itulah wahijul bait ini adalah lebih spesifik lagi khusus orang-orang yang memang ditunjuk untuk mampu ke sana. Ya bukan hanya sekedar uang ya, tapi jalan uang itu yang berbeda-beda. Ada tukang sapu jalanan yang langsung ditunjuk oleh Allah bisa haji karena apa? Ya karena ada ketulusan orang yang mau mengajaknya dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kayaknya jarang. Karena antriannya itu harus sampai 40 tahun. Lah mau gimana? Ya orang yang mungkin kaya apa itu kalau menggunakan apa namanya? Ya visa yang langsung berangkat itu sangat mahal sekali. Tetangga saya itu anak-anaknya sukses, ini itu saja 3 tahun kayaknya. Nunggunya itu 3 tahun. Padahal bayarnya udah ratusan itu. Ada bagi yang normal yang hanya sekedar 60 juta sekian, ya tentunya apa sangat sulit sekali, ya sangat sulit sekali untuk yes. Tapi yang namanya Allah itu punya jalan sendiri. Maka dari itu wahijul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, sudah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk faslun kedua. Besok kalau memang ada lagi tak bacakan terus ke sampai khatam itu. Mungkin hanya sekedar untuk daripada apa namanya ya tidak berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana nih? Langsung tutup saja apa ada 1-2 pertanyaan? Apa masih punya waktu untuk 1-2 pertanyaan? Ya kalau saya tetap ada saja.
sehari saja enggak masalah. Oh, sambil kerja kok. Silakan kalau ada. Ayo. Oke, terima kasih Abah untuk ilmunya pada pagi hari ini. Monggo jamaah dibuka sesi pertanyaan 1-2 pertanyaan. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami, dihatil Allahu Akbar, barakallah. Saya Mirta dari Banyuwangi, Pak. Saya ingin bercerita singkat sebentar, nggih, Pak. Itu dulu kan saya pernah cari jadwal ke Abah Ansa di Bojonegoro, Pak. Saya motoran sama suami. Dari sana itu saya ngopi, sudah sampai tempatnya itu ngopi terus ketemu kiai, katanya orang sekitar situ. Katanya suruh ziarah dulu ke makam sebelum nemuin ke sana, ke makamnya Sunan Blongsong di dekat situ, Bah. Terus saya bilang iya ngoten mawon. Nonton niku kan saya nginep di sana soalnya bahasanya belum pulang. Setelah nginep itu saya cari makan sama suami itu nggak niat untuk ziarah, Bah. Terus suami saya ajak juga, katanya jangan lupakan niatnya awal ke sini, katanya gitu. Itu dulu diduluin gitu. Ternyata pas mau nyabrang itu kita tersesat, terus pas mau nyabrang itu sebelah itu ada pelangnya Sunan Blongsong itu, Bah. Cuman tinggal berapa meter lagi. Terus kata suami, ya udah ya ziarah daripada kualat, katanya gitu. Terus kita ziarah ke sana. Dari sana ya seperti biasa, Bah, cuma tahlil, doakan gitu ya, Pak ya. Terus setelah itu kita ke Kudanan itu loh, Pak, ke Benteng sampai asar di sana. Terus ada nenek-nenek yang ikut jamaah di musola dekatnya makam itu, ada musola. Terus dia nanyain, kamu kemana, Dok? Saya mau cari jadwal ke sini. Kamu ada hajat di sini. Terus saya mikir, hajatnya apa? Nggak punya hajat ya, cuman mau ke cari jadwal itu. Terus katanya suruh salam ke tempat makam itu, terus balik badan, ngetokkan kaki 3 kali, terus sebutkan hajatnya, terus pamit ngoten, Bah. Terus salam lagi, pamit ngoten. Nah, pertanyaannya itu, kesimpulannya itu kayak gini, Bah. Kesimpulannya itu saya tuh nggak sengaja ke tempat itu. Saya pun juga nggak mau ada hajat doa di makam itu, Bah. Pertanyaannya ini, apakah itu, tapi terkabul benar, Dah. Abah Hansa itu jadwal itu paling tidak 2-3 tahun ngoten, Mbak. Waktu itu saya cuma 3 bulan. Jadi pas ketemu jadwalnya itu pas hari mau pemilu itu, Mbak, hari tenang. Jadi Abah Hansa kan nggak boleh ada kegiatan di dalam negeri. Dia terus keluar negeri cuma dalam 3 bulan itu. Jadi pertanyaannya itu, apakah yang saya lakukan itu termasuk syirik, Mbak? Dan kalau misalkan boten iki mau misal punya hajat ke sana lagi nih, pripun niku, Bah? Kula nggih tasik mau termasuk mendoakan Gusti Allah apa mboten? Kita berdoanya juga kepada Gusti Allah. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus dan perasaan yang baik juga. Kita harus lebih luas untuk menerjemahkan apa itu syirik. Syirik itu apa sih? Menyembah selain Allah. Ya bukan meminta apa selain Allah. Artinya meminta itu ya seluruhnya, termasuk doa itu selain Allah, tapi ada wasilahnya. Ya wasilah itu akan selalu ada. Nah, wasilah yang ada di sini ini justru itu adalah ya yang disinggung oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an ada di situ. Suruh apa namanya? Wabtaghi ilaihi sabi, apa namanya? Apa jenengannya? Ya. Apa ya? Saya ayatnya jarang ini dianu, tapi ada ini. Ilaihil wasilah, jawab tadi ilaihil wasilah itu diperintahkan untuk mencari wasilah, bukan hanya sekedar berdoa saja. Maka selama kita itu bukan menyembah mereka, kita hanya mencari wasilah, boleh saja. Ya,
Ya kepada orang mati juga enggak masalah. Kita itu hanya wasilah mendoakan mereka, dan kita itu minta wasilah doa mereka. Ya kalau saya menganggap itu Bapak itu bukan syirik, kecuali jenengan memang tujuannya adalah menyembah mereka. Nah kalau hanya barokah itu bisa didapat dari wasilah. Ya seperti ya kita itu minta utang. Ya kepada siapa kita minta? Ya kepada Allah. Tapi wasilahnya ya nembungnya maring tonggone sing duwe sapa. Ya sing bisa memberikan wasilah itu. Nah, itu kalau menurut saya boleh. Ya kalau menurut saya boleh. Ya, menurut saya boleh. Besok kalau saya ke sana juga saya tak ke sana ya. Pengen ke sana itu. Mbah siapa Brongso. Berarti mboten napa-napa lek namung jarang kan nggih, Bang. Tapi menyebutkan hajatnya di sana adalah ngoten maksud saya, Bang. bukan mensekutukan, itu cari wasilah. Ya itu wasilah. Dan kalau sudah berhasil itu jangan lupa. Ya jangan lupa bahwa ini adalah berkah wasilahnya ke makom tadi. Boleh, itu kan hanya berkah dan wasilah. Bukan berkah saya minta ke sana, bukan. Ya mintanya kepada Allah, tapi wasilahnya adalah lewat situ. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan langsung saja kepada Allah. Langsung saja kepada Allah. Ya enggak bisa begitu. Wong Allah sendiri juga justru. Ya justru begitu. Nah, yang kecemplung sumur kalau ngenteni ditulungi Gusti Allah, ya repot. Ya kita harus ada wasilah ditulungi wong ora gelem. Jaluk langsung nih Gusti Allah. Ya mati. Gitu. Ada yang kayak gitu kisahnya itu. Wong mau banjir itu kok malah minta tolong pada Allah, nggak mau ditolongin orang. Sudah beberapa kali didatangin perahu, nggak mau. Saya langsung mau pertolongan Allah. Ya kelelep malah. Justru Allah itu menyuruh perahu itu untuk untuk menolong, kan lucu gitu ya. Sudah, yuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Sehat ya, Allahu Akbar, barakallah. Ya, Pak, tebakan kok Sutri Asa yang Banyuwangi. Dadak tangkep, Bah. Ngoten, Bah. Kula ki ambal nggih. Kadang-kadang kula niki lek salat zuhur kali asar ngoten niku ki boten saged ngoten, Bah. Tapi terus carane nyarutang kalih napa kodok napa pripun, terus waktu ente dinten yah napa terus pripun carane ngoten lho, Bah. Ya. Oke. Ya, ini pertanyaan lama. Hanya mungkin jenengan itu baru bertanya atau mungkin lupa ya. Banyak permasalahan itu sudah dikaji kemarin. Yaitu apa? Bagi kita yang ada di Taiwan atau yang merantau, itu kita cari hukumnya dulu. Profesor Dr. Ali Aziz itu mengatakan beliau ini adalah mencari hukum yang terdekat orang yang merantau dan kesulitan ibadah di satu tempat. Itu apa? Ternyata mereka masih punya ingin pulang. Kalau sudah punya ingin pulang, berarti mereka itu adalah dalam perjalanan. Maka kalau dalam perjalanan boleh untuk melakukan sholat, yaitu rukhsah. Yaitu apa? Jamak, qashar. Dijamak dan dikosor, itu yang terdekat. Kita tidak boleh bilang, wah saya tidak bisa sholat duhur, saya tidak bisa sholat asar. Tidak begitu. Kita lihat dulu, apa pekerjaan kita itu akan tidak ada istirahatnya. Contoh saya dulu waktu itu sama. Ya itu jam 6 pagi itu sampai jam 12. Ya jam 12 lebih. Itu tank istirahat 1 jam. Dalam 1 jam itu
Kira-kira wong namanya istirahat masa masih kerja? Kira-kira bisa nggak? Ternyata saya bisa. Makan, habis makan masih ada waktu, apa namanya, beberapa ini, langsung akhirnya saya sholat. Biar cepat sholatnya, sholat duhur sama sholat asar digandeng. Jadi jamak takdim. Nah, sholat duhurnya dikosor, sholat asarnya dikosor. 2 rakaat. Jadi hanya sholat 4 rakaat. Ya 2 salaman. Nah, itulah sholat saya pada saat itu. Asar sudah nggak sholat, maghrib. Pas lembur, maghrib pulangnya, bahkan yaitu tadi, habis asar istirahatnya itu sebelum maghrib. Maghrib masih kerja sampai jam 9, jam 10 kalau pas lagi banyak lembur. Maghribnya saya niat jamak takhir, yaitu di waktu isya setelah kita pulang. Beres kan? Hanya tinggal subuh saja. Subuh yakin rata-rata itu pekerjaan belum mulai, sholat subuh, penggawean durung labuh, kan begitu. Nah, itu yang harus dilakukan itu dulu. Ya, kecuali memang benar-benar waktu duhur asar itu benar-benar tidak ada waktu istirahat sama sekali. Tapi tidak mungkin. Contoh apa? Dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan, kemarin ditanyakan, gimana? Yaitu sholat lihurmatil waktu. Sholat waktu hanya tidak sempurna dalam mengerjakan, umpama di di kendaraan. Apa saja kendaraannya? Pas waktu duhur, aduh ini kayaknya asar saya tidak bisa nyampe sana. Sudah, saya tak sholat di sini. Tapi bagaimana kita sholatnya? Sholatnya adalah tayamum. Tayamum itu adalah tangannya direbah, diosek-osek di tempat duduk atau mungkin di jendela atau di mana. Terus diraukan, diraukan. Apa yang diraukan? Bahasanya apa yang enak? Diusapkan ke wajah. Diusapkan ke wajah dan tangan sampai siku. Ya, udah. Kalau sudah itu berarti kita langsung sholat. Dengan cara apa? Sambil duduk saja. Tadi tayamumnya juga sambil duduk. Terus kita menghadap semadap, menghadap-hadapnya mau kemana saja. Sudah. Nah, kita isyarah. Isyarah itu ya karena kita mampu untuk takbir, Allahu Akbar sedekap. Tapi ruku bisa Allahu Akbar hanya condong sedikit. Sami Allah liman hamidah, kembali ke semula. Terus sujud kita condongkan, tidak usah sampai ke dengkul, udah langsung agak condong lagi, lebih bawah daripada ruku tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. At-tahiyat tangannya biasa sambil duduk, bisa kan? Nah, berapa rakaat yang kita lakukan di situ? Yakin tidak dimarahin sama majikan atau mungkin sama apa? Itu kalau terpaksa tidak mungkin tidak mungkin untuk jamak dan kosor. Tapi kalau dilihat masih bisa, boleh. Nah, kecuali subuh tidak boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Karena jamak kosor itu harus ada rangkaiannya, balane. Duhur sama asar, silahkan mau dijamak takdim atau jamak takhir. Asar maghrib sama isya, mau dijamak takhir atau jamak takdim. Subuh sendiri. Maka subuh itu harus dilakukan pada saat yang tepat. Kok nggak bisa? Yaitu tadi, lakukan pada saat sempat, kapanpun. Umpama kok tidur kebablasan sampai jam 7, jam 8 atau jam 9 belum sholat subuh, dengan catatan benar-benar tidak sadar, maka dia tidak dosa. Maka lakukanlah di jam 7 atau jam itu sholat biasa. Karena tinggal 2 rakaat ya jangan dikosor. Jadi 1 rakaat ya tetap saja. Itu paham? Sholat subuh jam 8 itu niatnya gimana? Kodok apa? Ya niatnya ya kodok. Niatnya bayar utang. Iya. Ya kita udah niat usolli fardhu subhi ya rakaat ini kodoan atau gimana, wis nyarutang ya kene. Ya jangan sholli fardhu subhi rakaat ini kawanan, ndak ada pakai moni kawanan, langsung kodoan, jangan kawanan.
Itu bisa? Kodoi nopo kodoan, Bah? Ya kodoi boleh lah. Oh, yang penting niat. Lafale yang penting itu niate. Ya nek kalau itu ya qada'an lillahi ta'ala, ya qada'an lillahi ta'ala. Ada qada'an lillahi ta'ala. Ya kalau menurut apa namanya gramatika bahasa ya begitu, qada'an lillahi ta'ala. Itu kan ada ada ya ilmunya sendiri itu. Nanti kalau Kalau bisa ketiduran kan nggak disengaja, tidak boleh ada ya, Bah. apanya? Ya adaan boleh. Boleh niatnya adaan tapi dalam hati kan sudah tahu kawanan, enggak masalah. Oh, itu niat kok. Enggak apa-apa. Jadi adaan boleh, kodoan boleh. Kodo dan ada itu artinya cuma satu, yaitu melakukan. Jadi yang penting dalam hati kita udah tahu. Karena kawanan ya tidak mungkin bahwa ini adalah apa sholat yang benar. Ini sholat pasti waktunya yang nggak tepat. Gitu. Ya, tapi hanya bedanya bagi mereka itu yang benar ketiduran sampai nggak bangun itu nggak dosa. Tapi kalau sudah tuh apa jam subuh kok sudah di apa bangunkan oleh Allah ngilir atau mungkin alarm atau mungkin sudah jelas-jelas bangun tapi males nanti saja, itu dosanya di situ. Setiap Dosa alarmnya bunyi dipatein terus lagi. Nah itu berarti itu kan sengaja. Ya salah sendiri urusannya dewe kok. Sholat karepmu. Yuk terus. Ora sholat karepmu. Tidak malaikat. Rasa no dewe. Bagi yang males itu gitu aja, sholawatin saja. Udah. Nah, ayo silakan. Ayo jangan hanya alasan untuk sholat. Cari waktu yang tepat. Caranya tadi itu. Jamak, qashar, atau mungkin tidak bisa, ya kita itu harus apa namanya lihormatil waktu. Nah sampai kok terpaksa ndak bisa, kayaknya nggak mungkin. Pasti ada celah yang bisa. Mau sholat umpama ndak boleh sama majikan, sholat di WC juga boleh kok. Wong WC-nya apa orang kampung Indonesia kan beda dengan WC yang di situ. WC-nya mungkin tempatnya juga luas. Sudah, bawa saja plastik, bawa saja baju, terus kaos tangan, kaos kaki, kerudungnya pakai anduk, ngomong ngarep nang WC, mosok digedok-gedok, padahal di situ sholat, enggak apa-apa. Mau yang najis itu kan ya di dalam klosetnya. Yang di dalam kloset kalau kita cuci ya bersih aja, tetap suci saja. Kecuali pating kaplet dan sebagainya. Ya itu bukan tempat klosetnya yang najis, bukan apa sebelah-sebelahnya, tidak. Nah, apa itu dalilnya? Ternyata Rasulullah SAW pada saat itu pernah waktu apa namanya? Yaitu bepergian dari Mekah ke Madinah. Namanya apa? Malu, bisa lupa saya ini. Hijrah. Iya. Hijrah ke Madinah. Itu di sana itu sholat bersama sholat ya, sholat pas sampai di situ itu di tempat nginapnya kambing. Nah, kita bisa membayangkan di tempat nginapnya kambing berarti kan kambing itu kan bisa kencing, bisa bisa apa, tapi di tempat itu berarti mungkin disapu, mungkin cari tempat yang celah yang tidak ada kotorannya kambing, kan begitu. Jadi begitu. Jadi enggak harus kalau di tempat kayak gitu enggak boleh sholat. Oh ya enggak bisa. Rasulullah aja melakukan begitu kok. Itu. Paham ya? Insya Allah, Bah. Kalau jamak kosor niku waktu bakdo nopo nggih, Bah? Waktune asar kalih duhur kan ibaratnya mboten saged nglampahi ngoten, Bah. Niku bakdo nopo, Bah? Begini, yang namanya jamak dan kosor itu waktunya itu gandeng. Duhur sama asar silakan di waktu duhur ada waktu enggak. Kalau enggak di waktu asar. Sudah. Jadi waktu istirahat di duhur, waktu istirahat di duhur itu ya sambil sholat asar sekalian. Sholat maghrib gandengannya sama isya.
Ya, waktu maghrib kalau mungkin sholat isya di jamak takdim. Kalau tidak mungkin, yang paling mungkin ya setelah pulang dari kerjaan jam 8 atau jam 10 atau jam 12 sholat maghribnya di jamak takhir, tapi tidak boleh dikosor. Jamak maghrib itu tidak boleh dikosor jadi 1,5 rakaat, tidak, ya tetap saja 3, tapi yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat isya, asar, zuhur. Lakukan itu. Nah, kalau seumpama zuhur asar bener-bener, ini kalau jenengan jenengan harus jujur ke diri sendiri loh. Benar-benar tidak ada waktu luang sama sekali, ya berarti Anda hutang sholat. Hutang sholat ya bayar kapan saja waktunya. Ya kalau memang nanti umpama satu pulang kok duhur sama asar belum sholat, maghrib sama isya itu di jamak, isyanya dikosor. Tapi untuk duhur yang memang benar-benar kalau memang benar tidak bisa dilakukan pada saat itu, Anda lakukan pada saat habis kerja isya atau habis sholat sholat jamak maghrib sama isya, lakukan, tapi tidak boleh dikosor, karena itu adalah aturannya sudah beda. Yang jenengan harus 4 rakaat, tapi dilakukan jenengan sebelum istirahat malam itu. Tapi itu harus dilakukan atau dicari waktu dulu. Benar Anda bisa melakukan jamak kosor. Nah, kalau memang bisa konjenengan, udahlah biarin nanti saja. Ya itulah kesalahan kita sendiri. Jadi begitu. Kalau memang benar-benar, berarti Allah itu ya Maha tahu. Nah, dan Allah itu ya lebih tahu bersama kita. Oh iya, aku ngapusi. Oh, aku ngapusi Allah. Oh, aku ya sembarangan. Ini yang tahu kan diri kita. Itu makanya itu tadi sholawatnya. Sholat kamu. Udah gitu aja. Ya, sekian. Paham boten? Salam paham ya, alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ya, Cukup alhamdulillah, ya. sampun ya. Minta berkah doanya, Abah. Oke, kita berdoa langsung kesan pesannya untuk besok lagi. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wa nafat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma iftah alaina abwaab rahmatika, abwaab fadlika, abwaab ilmika, abwaab rizqika, wahdina fa inna dhalan, alimna fa inna jahilun. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi kulli halina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis iwamitan majlisan mubarakah, majlisan makmura, majlisan nafi'ah. Allahumma ansul Islam, Allahumma ansul Islam al muslimin bi barakati bi wasilati majlis iwamitan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Abah Misbahus Sudur yang pagi hari ini telah menjabarkan Safinatul Najah, kitab Safinatul Najah
Mudah-mudahan dengan ilmu beliau yang dijabarkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum mari kita hantarkan Abah untuk melanjutkan aktivitasnya kembali di Indonesia. Moga dibuka mulutnya ibu-ibu. Kita salam kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Ya, terima kasih. Barokah ilmunya.